يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي واغفر لنا ما مضى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا ربي واغفر لنا ما مضى أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا ربي سيدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بنية القبول وتمام كل سوء مأمون وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وآل بيته وقرابته أجمعين وبجاه سيدنا المهاجر إلى الله ورسوله أحمد بن عيسى وبجاه سيدنا أستاذنا الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا علي أبي علوي وجميع صالحهم وفرعهم وبجاه سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه مصنف هذا الكتاب حبيب عبد الله بن أبي الحجاج وجميع صالحه وفرعه وذوي القرآن أجمعين وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا خصوصا شيخ الحاج معلم شيخ آدم أحمد معروف كهذه شخص أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم وأن الله تبشرهم بالرحمة لهم في درجات الجنة وثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وما خصوصا إلى أرواح القبور من حضر في هذا المجلس خصوصا إلى أرواح الجنة في المحضرين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم وبنية أن الله تعالى يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ورزقنا علما نافعا ورزقنا فهم النبيين ورزقنا حسن الختام ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ورزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس في مجلس الجزائر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين wa alaika dan hendaklah olehmu bil iksari untuk memperbanyak minas sodaqoti dari sedekah sunnah nih pasti. Kenapa emang kita suruh memperbanyak sedekah? Sedekah kemana nih? Wa bit tasadduqi alal arhamil muhtajina, bersedekah kepada arham. Arham itu
saudara-saudara yang masih satu rahim, rumpunan, al-muhtajin yang membutuhkan. Kan emang begitu tuh. Kita bersedekah bukan cuma bersedekah, bermuamalah. Kan ibadah itu ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Kalau orang nanya hablum minan nas, kan banyaknya manusia. Itu urutannya siapa ya? Yang mana yang diutamai? Nah, itu ada di surat An-Nisa kalau ayat 39 sampai 40. Yang wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara soal hablum minan nas, itu urutannya pertama bil walidaini, orang tua. Yang kedua dil qurba, kerabat yang masih serumpunan, bapak, abang sama adik, adik sama abang, adik sama empok, empok sama adiknya, encing sama ponakan, ponakan sama encingnya, para mengikor sepupu. Nah, itu masih dil qurba tuh. Termasuk berkaitan sedekah. Ini pembahasannya sama nih, media taubah masih berkaitan sedekah. Itu kemarin kita terangkan di dalam kitab Irsyadul Ibad juga begitu. Kalau ada keluarga kita yang susah, jangan sedekah keluar dulu. Jangan ke yatim, ke fukara, jangan ke masjid, jangan ke musola dulu. Lihat orang tua dulu nih. Oh, orang tua udah makan, oh makanan udah ada. Lihat anak saudaranya, saudara-saudara kita. Oh, abang aman kan ya? Kalau aman, baru kita sedekah keluar. Gitu. Nah, ini juga dalam kitab Risalatul Muawanah begitu juga anjurannya. Bitasadduqi alal arham, kita bersedekah kepada arham. Arham itu saudara yang masuk satu rahim. Al-muhtajin yang membutuhkan, artinya yang emang dia butuh, berarti orang susah emang. Nah, sedekah ke situ dulu. Terus kemana lagi? Wa ahlil khairi al-mukillina khususon, dan yang kedua sedekah yang dianjurkan kepada ahlul khair. Ahlul khair itu orang-orang baik, dan al-mukillin yang dia berkedikitan dalam kebutuhannya dikit. Khususon itu dikhususkan. Jadi ahlul khair yang dikhususkan ahlul khair yang mukillin. Mukillin itu bandanya dikit kalau kata kita, pas-pasan hidupnya. Nah, berarti ahlul khair itu orang mana aja yang kira-kira orang baik, rajin musola, rajin ke masjid, rajin ngaji. Nah, itu ahlul khair kan? Nah, itu pandangan kasat mata kita. Kita kalau dalam ukur orang tuh nggak disuruh sampai ke hati. Urusan hati itu urusan dia sama Allah. Sebatas kita tahu dia rajin musola, rajin ngaji, itu udah kategori ahlul khair. Nah, kalau ada ahlul khair itu yang benar-benar mukillin itu dia hidupnya sebab berkedikitan. Nah, itu juga yang paling utama sedekah sama dia dulu. Orang begitu jelas ahlul khair. Kalau dalam keterangan kitab yang lain, ahlul khair itu salah satunya tullabul ilmi, para santri. Makanya kita sedekah sama yatim afdol. Tapi ketika disebut yatimnya bukan ahlul khair, akhirnya jadi hilang tuh kebaikannya. Makanya yatim yang berkeramat itu yatim yang belum balik, itu yang benar-benar namanya yatim. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, mata yang kotiku ismal yatmi. Ya Rasulullah,
Sampai kapan terputusnya predikat yatim? Rasulullah jawab, hatta yablugha, sampai dia balik yatimnya habis benar. Gitu. Artinya mafhumnya kalau kata para ulama, yatim yang berkeramat itu yang benar-benar palaknya diusap, dia masih ada keramatnya tuh yatim yang belum balik. Ketika dia udah balik, ada tambahannya, madama alaihil ilmi, selama itu yatim masih doyan ame ilmu agama. Maksudnya tuh yatim masih ngaji, tuh yatim masih datang ke pengajian. Nah walaupun dia udah balik, nah itu keramatnya masih terawat tuh. Jadi makanya ketika ditanya, ada yatim yang udah balik, ada santri, nah itu udah jelas kesantriannya itu menjadikan dirinya ahlul khair gitu. Karena dekat sama ilmu agama. Di yang kedua dianjurkan itu setelah sama keluarga itu ahlul khair yang berkedikitan dalam kebutuhannya. Itu dikhususkan itu dua, keluarga ahlul khair, sedekah. Kemudian fa inna sodakota, kenapa emang kita suruh sedekah? Fa inna sodakota, karena sesungguhnya sedekah itu tuzakku, itu mensucikan harta, maksudnya tuzakku, wa yazidu thawabuha, dan bisa bertambah pahala sedekah. Dengan sebab apa bertambah pahala sedekahnya? Biwadaiha, dengan meletakkannya, dengan mengeluarkan itu sedekah, fi misli, pada seumpama hadhil mawadi'ah, pada tempat-tempat ini. Tempat-tempat ini itu tadi tuh keluarga yang membutuhkan atau ahlul khair, itu tuh yang sangat dianjurin. Nah itu kalau begitu bukan cuman bandaknya dibersihin, tapi pahalanya itu bisa bertambah, yazidu thawabuha. Dan itu poin yang pertama, alaikan itu. Yang kedua, wa alaika, dan hendaklah olehmu bitasadduqi, untuk bersedekah, bima tuhibbu, bima dengan perkara, tuhibbu yang engkau sukai, wa bima, dan dengan perkara, yu'izzu alaika, yang memuliakan alaika atasmu. Untuk apa? Litanalal birra, untuk mendapatkan kebaikan. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Titik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra, tidak akan mendapatkan kalian kebaikan, hatta tunfiku, sehingga atau sampai kalian berinfak, mimma tuhibbun, dari apa-apa yang kalian sukai. Jadi yang pertama, pada poin yang kedua, kita dianjurkan sedekah apa yang kita resepin. Ini yang susah nih. Kita kadang-kadang kita berani sedekah karena udah kagak pakai, daripada ngembrek di rumah, sedekahin dah begitu, itu sama aja numpang buangin. Jadi makanya minimal kalaupun ada baju yang kita gak kepake nih, bukan gak kepake ya karena emang udah kesempitan, udah akhirnya kita sedekahin. Nah jangan semuanya yang second, ada dah yang kita masih resep, kita jadiin satu di situ. Nah itu cukup dong, gugurin. Jadi
kalau ngasih begitu juga kalau tuh ada sarung, kan sarung tuh biasanya banyak, ada sarung, baju koko, sarung itu misalnya kita santri, kasih santri. Nah dari sarung-sarung yang kita udah nggak pakai nih, masih pakai cuman mau udah lama. Nah ada satu yang kita bagi tapi masih kita suka pakai, itu termasuk mimma tuhibbun, yang masih saya sukai gitu kan. Kadang-kadang kita pada punya tuh yang begitu-begituan ya. Nah itu masukin ke situ. Jadi jangan semuanya yang bekas, jangan semuanya karena udah kagak pakai akhirnya kita sedekahin. Nah biar ada dapat birrunnya, kebaikannya. Birrun, kebaikan itu yang dimaksud lantanalul birro, tidak mendapatkan kebaikan itu. Yang dimaksud birrun itu nur yang Allah kasih dalam diri kita melalui sedekah yang kita keluarin, itu yang dimaksud birrun. Jadi kalau boleh diartikan, kalian tidak mendapatkan nur sodakoh ke dalam diri ente kalau ente sedekah belum pada sedekah yang kalian sukai. Ya pahala insya Allah tetap dapat, tapi kalau nurnya belum ketaikan. Kenapa? Emang karena sedekahnya baru yang bekas-bekas doang, artinya emang barang kita udah kagak pakai gitu. Itu poin yang pertama, bagian yang pertama tuh. Kemudian wabil isari ala nafsika indal hajati, yang lebih susah. Wabil isari, dan mendahulukan ala nafsika, daripada dirimu, indal hajati, ketika butuh. Kenapa emang kita kudu ngelakuin begitu? Lintasirok, untuk menjadi minal muflihin. Lintasirok, agar kamu menjadi minal muflihin, termasuk kelompok orang-orang yang muflih, orang beruntung. Yang susah lagi, kita sedekah, kita duluin orang daripada diri kita. Itu susah banget. Itu cerita Nabi Khidir, itu ada dalam kitab Irsyadul Ibad. Makanya kewaliannya diangkat terus. Kemudian wabil asrori bis sodakoti, dan agar mendapatkan sirnya sodakoh, rahasia. Kalau guru saya ngertiin sir itu setrumnya sodakoh. Kenapa emang? Fa inna sodakota sirri, karena sesungguhnya wabil asrori bis sodakoti, dan dengan cara tersembunyi kita bersodakoh. Fa inna sodakota sirri, karena sesungguhnya sedekah yang sembunyi, ngumpet-ngumpet, tutfi'u ghadabar rabbi, itu bisa memadam murkanya Tuhan. Anjuran berikutnya, kita sedekah nggak usah pakai undang wartawan, udah nggak usah tahu. Kalau dalam bahasa tasawuf, kalau bisa tangannya sedekah, kirinya kagak tahu. Nah itu yang bisa mendatangkan, bisa memadamkan murkanya Allah. Kemudian bukan cuma sampai situ, watu doifu, dan bisa melipat gandakan ala sodakotil alaniyati, daripada sedekah terang-terangan. Sedekah diunjukin itu boleh, tapi tetap lebih afdol nggak usah dikasih tahu. Ada orang kadang-kadang ditanya, ditulis namanya siapa nih, nggak usah, hamba Allah, tapi nama almarhumnya disebutin, ya sama aja. Artinya mendingan nggak apa-apa sebutin dari siapa ya, udah sebut aja. Artinya itu nggak menghilangkan nilai pahala, nyebutin nama nggak ngilangin pahala, agak. Sedekah dari bulan bin bulan disebutin, itu nggak menghilangkan pahala, tapi lebih afdol kalau tidak disebutkan gitu. Tapi menyebutkan nama bukan menghilangkan pahala, enggak. Hanya ada tuh
mendingan, prinsip beliau mendingan riya daripada medit gitu. Dia kalau sedekah dia amer gak terdepan orang tuh kan dibagi orang. Kalau ceramah di atas mimbar bagi duit gitu. Amplopnya gak diambil, dibalikin, dibagiin orang di depan orang, mesti depan orang. Di moto beliau gitu, lebih baik riya daripada medit. Artinya itu cara beliau ya begitu. Ya kalau dicari dalilnya agak yang membolehkan begitu ada aja. Cuman ketika bicara lebih baik riya, itu yang banyak orang komplain. Ya itu tetap bagian daripada sifat yang tercela. Jadi itu namanya cara orang model-model begitu deh. Jadi bersembunyi-sembunyi. Nah berlipat gandanya berapa daripada sedekah sembunyi sama terang-terangan? Bisa ba'ina dif'an 70 kali lipat. Wa taslamu dan kamu selamat minta turkeriya dari adanya penyakit riya al-mufsidi yang merusak lil a'mali, merusak amal-amalan. Jadi kalau kita sembunyi-sembunyi itu selamat dari riya, karena riya itu merusak, bisa merusak amal-amal yang kita udah tanam gara-gara riya. Makanya tadi tuh bahasa terkiai banyak yang protes, lebih baik riya daripada medit. Kemudian wala tada anta tasaddaqo kulla yaumin bi syai'in wa in qalla. Wala tada dan jangan kamu tinggalkan anta tasaddaqo kamu bersedekah kulla yaumin halnya setiap hari bi syai'in dengan sesuatu wa in qalla sekalipun sedikit. Hanya ada untung juga kalau kotak amal ada di luar masjid, ada di luar musola, sudah ditaruh di jalanan di luar, itu walaupun sedikit masukin. Jadi kalau bisa setiap hari, kalau sedekah kan nggak pakai dilihat ukurannya berapa aja, kita mau jalan kerja masukin, kita mau jalan aktivitas masukin. Nah itu termasuk orang yang mulai menurunkan dirinya dengan sedekah. Kemudian wabakir dan berpagi-pagilah kamu bihi dengan sedekah itu. Fa'innal balaya karena sesungguhnya bala itu la tukhottis sodakota tidak melangkahi sedekah. Jadi kita suruh pagi-pagi, makanya setiap aktivitas tuh jalan kerja masukin ke kotak amal masjid yang ada di luarnya. Kalau minta-minta amal di jalanan masukin aja berapa aja. Khususnya pagi-pagi disuruhnya wabakir pagi-pagi. Kenapa emang? Karena yang namanya sedekah itu, yang namanya bala itu tidak dilangkahi sama sedekah. La tukhotti sodako nggak bisa ngelangkahin sedekah, berarti balaknya habis sudah. Misalnya ditakdirin kita ada balak di sini, mau itu mau serempet mobil kayak kecopetan kayak tabraknya, ditakdirin kita udah ada pagi-pagi kita sedekah nih, di sini sedekah. Nah ini balak nggak bisa ngelompatin sedekah, udah pasti hilang ketabrak sama sedekah gitu. Jadi bahasa kalimat Al-Habib Al-Haddad beliau bilang balak nggak bisa melangkahi sedekah, nggak bisa gitu. Wala tukhayyib titik deh. Wala tukhayyib dan jangan kamu kecewakan sa'ilan minta-minta pengemis waqafa bibabika yang sudah berdiri di depan rumahmu. Walau dan sekalipun antum tiahu kamu memberikannya tamrotan cuman satu korma fama dunaha
bahkan kurang dari satu korma. Kenapa emang? Fa'innahu, karena sesungguhnya minta-minta itu hadiyatullah ilaika, itu merupakan hadiah Allah kepadamu. Fa'in lam tajid, apabila kamu belum mendapatkan matuktihi, apa-apa yang kamu ingin berikan, fa'ahsin, maka berbuat baiklah, ruddahu, untuk menolaknya, bilayinin, dengan lembut, minal kauli, dengan ucapan, wa jamilin minal wa'di, atau dengan janji yang bagus. Jadi kata Habib Al-Haddad, kalau di rumah kita datang pengemis, itu dianjurin kasih walaupun timbang satu korma, bahkan kurang dari satu korma, saking pengen ngasih itu. Kenapa emang? Karena itu hadiah dari Allah melalui pengemis. Ada Kiai Nasir Zain, pimpinan pesantren Rafa, rumah sulnya dikenalnya tuh Imam 212. Itu beliau kalau ke rumahnya tuh ada pengemis di rumahnya, terus orang rumah ngusir, namanya diomelin tuh. Dia diomelin banget, ngomelnya beneran gitu. Diomelin gitu, kenapa diusir? Gitu. Jadi nggak punya duit 1.000, nggak punya duit 2.000, jadi ngomelnya bener ngomel gitu. Karena saya tahu kenapa, karena abang ipar saya itu sempat berapa kali jadi supirnya, jadi khotibnya. Nah itu berapa kali dia diomelin katanya waktu pertama mulai ngikut, diusir, nggak ada gitu dong, dia kedengeran dari luar, dari dalam, diomelin. Artinya diomelinnya banget, diomelin beneran gitu, diomelinnya karena ngusir pengemis. Kalau kata beliau nih, abang ipar saya cerita, gimana kalau tuh pengemis itu Allah kirim sebagai pancingan rezeki lu, katanya gitu. Bagaimana kalau Allah bisa mutus itu malaikatnya Allah, itu walinya Allah, kita nggak tahu gitu. Tugas kita bukan seudon, ketika datang kasih. Kalau pengemis kan kagak ada tarifnya, kali ada tarifnya di mangkoknya, Rp 50.000, kagak dia mau ngasih 1.000 diterima, 2.000 mau di kantong kagak ada, katanya begitu. Udah gitu bang lebih rokok lu beli, kamu sudah habis, pokoknya diomelinnya lama gitu. Dan beliau mempraktekin di mana aja orang bagi. Itu banyak ulama-ulama yang begini tuh, termasuk almarhum Habib Muhammad Ali Idris tuh, yang dulu ceramah di Barkin, pernah ceramah. Itu waktu jemput Ustaz Arfan ikut, itu dia habis nerima amplopnya dari panitia, dari ceramah satu lagi, habis di mobil udah habis katanya. Bagi 50.000, itu amplop pertama udah habis. Habib Rizik bin Hussein Ziaga, kalau kata orang terdekatnya, 5 amplop untuk ceramah di Tasik, 50 juta sampai rumah udah habis. Bagi. Artinya banyak ulama-ulama kita, guru-guru kita itu ngamalin hal begitu tuh. Jadi sedekah itu bukan sekedar bagian ibadah yang biasa, tapi luar biasa. Dunianya bisa jalbur rezeki, akhiratnya bisa melipat gandakan pahala. Makanya Pak saya bingung kalau ada orang medit, bingung tuh kemana pikirannya kalau ada orang medit, orang pelit begitu. Nah jadi dianjurin sama Al-Haddad, kita kalau pagi-pagi kasih sedekah, bahkan dianjurin kalau ada pengemis kasih walaupun sedikit gitu. Dan kalau kita nggak bisa, fa'in lam tajid ma'tu'tihi, apabila kita belum mendapatkan apa yang kita bagi, kita aja kagak punya duit di kantong kosong, maka fa'ahsin ruddahu, musirnya yang bagus, bilayyin, dengan lembut. Maaf bu ya, aku gak bisa kasih gitu, kasih lembut. Wajamilit, yang bagus lagi, minal wa'di, pakai janjiin.
udah kayaknya udah besok gitu. Nah itu pengemis kalau sa'il. Adapun pengemis itu yang bohong, kayak pengemis yang itu, nah itu urusannya diri dia sama Allah betul. Nah tugas kita yang dituntut ngebagi gitu doang. Mau itu di lampu merah, kayak mau di jalanan, kita kadang-kadang nggak ketemu. Kadang-kadang ada ibu-ibu masih gede, masih apa jadi minta-minta. Udah kita bagi-bagi aja, walaupun 2.000 yang kalaupun kita nggak mampu, yang enak gitu nolaknya. Ya kadang-kadang udah nolak, solusinya mantap lagi. Oh, itu badan masih gede, kayaknya mah itu banyak dia daripada kita udah berbagi, beruntutin. Nah, akhirnya dosa jadi 2 kali kita. Itu banyak kejadian. Hal itu jangan kita anggap remeh yang begitu. Karena itu bagian dari birrun yang bisa mancing birrun. Kemudian wa'ida aktaita miskinan, wa'ida dan apabila aktaita miskinan engkau memberikan kepada orang miskin syai'an akan sesuatu, fa'azhir lahul bisra wal bisasata, maka tampakkanlah olehmu kesenangan, wal bisasata wal basasata, dan muka basasa. Basasa itu senyum. Jadi kalau kita ngasih orang mikir, muka kita kudu ceria, girang ngasihnya. Jangan ngasih melburutuan atau ngasih mukanya bertekuk. Wah itu jangan. Yang dianjurin tampakkanlah muka kita itu dengan ceria. Titik. Wastas'ir fi nafsika, dan rasakanlah olehmu di dalam dirimu annalahu, bahwasanya minta-minta tersebut al minnatu alaika, merupakan anugerah untuk kamu, liqabulihi, untuk dikabulkannya, minka, apa yang ada dari kamu, aradon yasiron, kebaikan barang-barang yang banyak, barang-barang yang sedikit, hasolalaka, maka kamu mendapatkan bisa babihi, dengan sabab orang miskin tersebut, minat tawabi, pahala, hazon, bagian, artinya bagian pahala. Jadi kalau kita ngasih orang miskin, kita suruh mikirnya begini, wah anugerah saya datangnya gitu. Jadi kita suruh mikirnya begitu tuh. Kalau bahasa Nasir Zain, malaikat Allah datang ke gue gitu, alhamdulillah. Nah kita bagi, di saat kita bilang begitu tuh, nah itu hakikatnya apa yang menjadi doa kita, kekabulnya itu lebih cepat gitu. Apalagi tuh orang miskin sampai bilang terima kasih Pak, biar berkah. Nah itu biar kata tuh orang miskin cuma doa begitu doang kan tajam tuh. Nah itu hasolalaka minat tawabi hazon. Lau badalta dunya bihadafirha fi muqabalihi lakun tarobihan. Lau seandainya badalta dunya, kamu upayakan dunia, bihadafirha, dengan kesemuanya dunia, fi muqabilihi, di hadapannya, lakun tak robihan, pasti kamu yang beruntung. Di seandainya nih orang miskin kita kasih dunia semuanya kita punya, kita kasih, masih untungan kita gitu tuh. Makanya cuman kita etikotnya di saat kita kasih orang miskin, kita bilang minnah tuh karunia Allah datang kepada saya bagi 2.000. Nah itu yang nyababin karunia Allah datang secepatnya yang kita kepengenin. Urusan penyakit jadi sehat, jadi sembuh, urusan kesusahan kita dalam anugerah Allah kasih jalan keluar. Cuman begitu tuh syaratnya, kita ngasihnya selalu senyum. Yang kedua etikodin, bahwa ini pengemis karunia buat saya nih, Allah lagi ngirimin malaikat buat ngejawab urusan saya, kasih. Nah itu cepat tuh begitu.
Itu walaupun kita ngasih dunia dan sisi-sisinya yang banyak ameto pengemis, tetap kita yang lebih banyak dapatnya gitu. Makanya gak ada istilah orang rajin sedekah jadi miskin, gak ada rumusannya. Kemudian waqad waroda, dan sungguh telah datang satu riwayat, annal luqmatal wahidata, sesungguhnya satu suapan itu yasiru thawabuha indallahi, bisa menjadi pahalanya itu di sisi Allah, a'zamu min jabali uhudin, lebih besar dari gunung Uhud. Padahal cuma satu suap, cuma caranya kayak begitu. Wala yamna'uka minat tasadduqi, dan jangan pernah mencegah dirimu daripada bersedekah, makhofatal fakri, karena takut miskin. Jangan loh, kalau gue sedekah duit gue kurang, gue sedekah lagi sedekah duit gue kurang, ya gue jadi orang susah kan. Jangan tuh, jangan punya pikiran kayak begitu, kagak boleh. Kenapa emang? Fa inna tasadduqa, karena sesungguhnya sedekah itu huwallazi yajlibul ghina, karena dialah yang bisa menarik kekayaan. Justru dengan sedekah bisa menarik kekayaan. Wa inna, dan sesungguhnya tarkas tasadduqi, meninggalkan sedekah, huwallazi yajlibul faqra, dia bisa menarik kefakiran. Hatta, sehingga annalladzi tudabbiru anhu dunya, bahwasanya yang bisa mengatur dirinya tentang keduniaan, lau agoda, lau uhida, seandainya diambil kemudian yatasodaku, dia bersedekah, adal mudabbiru minha, maka akan kembali itu yang mengatur dunia, mukbilan, berhadapan ilaihi, kepadanya, wa amsalihi, dan perumpamaan yang lainnya. Jadi kata Al-Habib Al-Haddad, kita jangan sekali-kali mikir kalau gue sedekah gue jadi miskin nih, jangan. Justru dengan sedekah kita bisa kaya, mikirnya begitu. Dan yang kedua, di saat kita bilang bahwa kita sedekah itu bisa mengangkat kekayaan atau kecukupan dari kita, itu sampai kepada kita mikir, jangan sampai kita mikir sedekah itu nyebabin kita fakir. Kalau model begitu, kita punya dunia, kita sedekahin semua tuh. Kalau kita niatnya mikir begitu, maka dunia kita hilang. Tapi kalau kita sedekah sedunia, andai kata sedunia pernah hilang dalam hadapan kita, kita sedekah lagi, nah kembalinya cepat tuh. Tapi yang udah kita punya dulu, cuma tadi syarat-syarat di atas tetap jalanin. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna li sodaqoti, bahwasanya sedekah itu mempunyai manafiun, manfaat-manfaat, ajilatan wa ajilatan, baik manfaat yang ajilah atau ajilah. Ajilatan itu manfaat dunia, ajilatan manfaat akhirat. Famin manafi'iha, maka diantara manfaat-manfaat sedekah yang ajilah, yang cepat atau yang dunia, annaha, bahwasanya sedekah itu tazidu fi rizki, tuh bisa menambah rezeki, wal umri, dan bisa nambahin umur, wa tadfa'u, dan bisa mencegah mayyitatasu'i, mati yang buruk, wa tajlibu sihata, dan bisa menarik kesehatan, lil jismi, pada badan, wal barokata lil mali, dan bisa menarik keberkahan pada harta. Itu yang berkaitan keuntungan atau manfaat yang buat di dunia. Jadi sedekah manfaat buat di dunia ini, nambahin rezeki, nambahin umur, bisa mencegah dari su'ul khotimah, bisa menarik kesehatan buat badan bisa jadi sehat, harta bisa jadi berkah. Nah, itu manfaat dunia tadi. Wa minal ajilati, dan di antara manfaat yang ajilah yang buat di akhirat, annaha, bahwasanya sedekah tutfi'ul khoti'ata, bisa menghapuskan kesalahan,
kama yudfi'ul ma'u an-nar, sebagaimana memadamkan air memadamkan an-nar, api. Wa takunu, dan sedekah itu bisa menjadi zillan, naungan, ala roksi sahibiha, di atas kepala orang yang bersedekah. Kapan? Yaumal qiyamati, halnya nanti pada hari kiamat. Wasitron, dan sedekah itu bisa menjadi penutup, minal adabi, dari adab, ila ghairi dalika, dan seterusnya, minal manafi, dari manfaat-manfaat, wa ma yatadakkaru illa man yunib, dan apa-apa yang selalu ingat, illa, kecuali man yunib, orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi intinya pada bagian akhir kata Ki Musannif bahwa sedekah itu manfaatnya banyak. Ada manfaat yang ajilah, ada yang ajilah. Ajilah maksudnya dunia, ajilah maksudnya akhirat. Makanya saya suka sebut tuh kata-kata itu tuh. Mudah-mudahan Allah jagain zahiran wa batinan, ajilan wa ajilan. Ajilan itu dunia, ajilan akhirat. Jadi intinya itu kemuliaan sedekah. Jadi anjuran yang selanjutnya dari Al-Habib Al-Haddad, setelah kita suruh bayar zakat fitrah atau sebelumnya, maka kita dianjurkan untuk sedekah sunnah. Sedekah sunnah dianjurkan terkhusus kepada saudara-saudara yang masih serupunan, yang kedua kepada ahlul khair, dan kemudian kita dianjurkan supaya kita bersedekah sembunyi-sembunyi, artinya kalau bisa banyak orang nggak usah tahu. Dan kemudian yang berikutnya, bahwa sedekah salah satunya yang bisa mendatangkan kemuliaan dalam diri kita, maka itu yang kita sedekahin. Tapi yang kita masih suka kita sedekahin, walaupun cuma satu karung pokok apa aja yang sedekah, yang kita sumbangin banyak, ada satu yang masih kita suka kita sedekahin juga, nah itu udah cukup syarat. Ala kulli hal, intinya ini semua berkaitan dengan sedekah. Maka buat kita yang udah doyan zikir, doyan ngaji, doyan musola, doyan sholat jamaah dan seterusnya, jangan sampai kita ketempelan sifat pelit, itu jangan. Karena sedekah sunnah itu nggak pakai dilihat jumlahnya. Yang paling susah, yang paling mulia justru ketika kita lagi susah kita masih sedekah, begitu. Sama kan kalau dalam sholat begitu. Sholat qiyaman, diri itu tegak, wajib bagi orang yang mampu. Tapi ketika ada orang udah gak mampu tegak, dia masih paksa ente diri, itu pahalanya 7 kali lipat dari orang yang biasa. Artinya dia udah mampu diri itu, kalau diri dia pun yang begini nih, tapi dipaksain karena nih sholat ditegak-tegakin walaupun capek. Nah sama kayak sedekah. Sedekah yang paling bagus justru di saat kita lagi kagak punya, kita dianjurkan sedekah. Nah yang namanya orang sedekah kan gak pakai dituntut nilai nih, 50.000, 100.000, ya berapa aja, walau qalilan, sekalipun sedikit. Padahal kita lagi gak punya, nah itu yang paling mulia. Tapi sebaliknya yang paling buruk di saat kita punya, kita medit, nah itu yang paling buruk. Alhamdulillah wa'alaikumsalam. Mudah-mudahan insya Allah dengan jalan seperti yang kita baca, dan akhirnya kita semua dijauhkan dari sifat bakhil dan didekatkan dengan sifat sahiyun dermawan, walau qalilan, sekalipun sedikit. Mudah-mudahan semua harta yang kita punya Allah berkahin, semua harta yang sudah keluar dari tangan kita mudah-mudahan Allah berkahin, dan akhirnya bisa menambah harta kita selanjutnya biar menjadi meningkatkan ibadah kita yang selanjutnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fa'alni karim wa'fa'alni karim wa'fa'alni karim ya rabbal alamin. Alhamdulillah bil Fatihah wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli